ada 260 juta penduduk Indonesia. Elit TNI memiliki 9 pasukan paling mematikan. Mereka terdiri atas 6 regu khusus berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Berikut beberapa pasukan khusus yang dimiliki TNI Indonesia. Pasukan Baret Merah Kopassus. Ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan elit ini memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mencatatkan beberapa prestasi. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PRRI Permesta, Operasi Trikora, hingga Operasi Pembebasan Sandera Perompak di Somalia. Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas satuan Kopassus jarang diketahui publik secara menyeluruh sebelum misi selesai. Tentara Katak Penjaga NKRI Kopaska. Kopaska atau Komando Pasukan Katak merupakan pasukan khusus dari TNI Angkatan Laut. Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Satuan ini memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan berkekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan Tanhana Wigana Tansirna, yang berarti tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Saat ini Kopaska terbagi menjadi 3 komando, yakni Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta Utara, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Surabaya, dan Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Kopaska sendiri telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Kikis Bajak, operasi khusus Lusitania Expresso, dan berbagai jenis operasi lainnya. Batalion Intai Amfibi Yontaifib. Batalion Intai Amfibi atau Yontaifib merupakan satuan elit korps marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan halnya Grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dahulunya, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Latihan untuk menjadi anggota Yontaifib terbilang berat. Selain para calon prajurit marinir harus memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Mereka juga harus terbiasa dengan menu latihan berat. Salah satunya berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Pasukan Siluman di Laut Denjaka. Detasemen Jalamangkara atau Denjaka merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berasal dari TNI Angkatan Laut. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Yontaifib. Anggota Denjaka harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut. Lama pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka adalah 6 bulan. Dikabarkan tidak banyak prajurit TNI yang bisa lolos dalam pendidikan untuk menjadi anggota Denjaka. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan, hanya sekira 50 yang terpilih menjadi anggota khusus ini karena anggota Denjaka wajib memiliki IQ tinggi dan harus kuat menjalani menu latihan keras. Bahkan ada yang menyebut satu anggota Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Detasemen ini dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Pasukan mematikan Batalion Raider. Satu lagi pasukan elit khusus yang disegani dunia adalah Batalion Raider. Pasukan ini memiliki kemampuan sebagai pasukan anti-teroris untuk pertempuran jarak dekat, bahkan dikatakan kekuatan satu Batalion Raider sebanding dengan 3 kali pasukan infanteri biasa. Salah satu tugas yang paling menyita perhatian saat pasukan ini memburu kelompok separatis Egyanus Kogoya, diduga terkait peristiwa penembakan para pekerja proyek di Kabupaten Dunga, Papua.
Perkembangan senjata tembak seperti senapan dan pistol memang paling diutamakan pada peperangan modern, sebab daya serangnya terbilang sangat efektif untuk menghabisi nyawa musuh. Namun bagaimana jadinya jika terjadi peperangan satu lawan satu? Tentu saja belati menjadi senjata yang amat berguna. Bahkan belati merupakan salah satu senjata tertua yang telah dipakai sejak zaman dahulu sebelum senapan dan pistol ditemukan. Di dunia militer sendiri, belati menjadi salah satu alat yang digunakan untuk bertahan dari serangan musuh. Berikut sederet belati militer yang dikenal sangat mematikan. Gerber Mark II. Belati Gerber Mark II merupakan belati militer yang digunakan pada tahun 1967 hingga 2000. Sempat berhenti digunakan selama 2 tahun, tepatnya pada tahun 2002, belati ini kembali diproduksi dan digunakan dengan jumlah terbatas. Hiatus selama 6 tahun, pada tahun 2008, Gerber Mark II kembali diproduksi massal dan menjadi pilihan para tentara. Belati ini digunakan oleh tentara Amerika saat Perang Vietnam. Gerber Mark II memiliki panjang keseluruhan 12 inci dengan mata belati sepanjang 6,75 inci dan 2 gerigi pada kedua sisinya. Tak hanya dianggap sebagai senjata berbahaya untuk menyerang, para anggota militer juga menganggap senjata ini sebagai alat pertahanan diri. Gerber Mark II juga terlihat dalam film Captain America. Gerber LHR Combat Knife. Masih satu produksi dengan belati sebelumnya, Gerber LHR dirancang khusus untuk personil militer yang kerap terjebak dalam situasi pertarungan jarak dekat. Sang pemilik perusahaan diketahui mengajak beberapa perancang belati yang telah memenangkan berbagai penghargaan, salah satunya adalah William Hersey Jr. Secara keseluruhan, panjang dari belati ini adalah 12,5 inci dengan mata belati sepanjang 6,86 inci. Gagangnya dibuat dengan teknologi Tech Height sehingga genggaman tetap erat bahkan di kondisi berair sekalipun. Ditambah lagi, sarung dari LHR juga dilengkapi dengan fitur quick dan safety release demi kenyamanan dan keamanan. M9 Bayonet. Jika dilihat dari bentuknya, belati ini terlihat sangat berbahaya. M9 Bayonet disebut-sebut sebagai salah satu belati serbaguna yang paling berbahaya di dunia. Tidak hanya itu, belati ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti sarung pisau, sabuk LBI dengan klip yang mudah terlepas, tali loop, dan pemotong kabel. M9 Bayonet merupakan pisau asli buatan Amerika dengan panjang 17,78 cm dan ketebalan pisau 0,235 inci. Selain dapat digunakan sebagai belati, senjata ini juga dipasangkan pada ujung senjata M16. Acorn KM 4000 Advanced Combat Knife. Berikutnya, tak main-main, belati ini diproduksi oleh sebuah perusahaan yang memasok persediaan belati untuk angkatan bersenjata Jerman. KM 4000 dianggap sudah memenuhi standar NATO. Belati ini memang dibuat untuk militer sebab KM 4000 dilengkapi dengan pemutus kabel, gergaji universal, hingga pembuka botol. Tak hanya itu, sarung dari belati ini memiliki pemotong kawat yang dapat disesuaikan, pengasah belati dari safir, lanyard, serta lubang drainase. Panjang dari KM 4000 adalah 355 mm dengan mata belati setebal 3,6 mm dan sepanjang 175 mm. Untuk beratnya sendiri 230 gram, sedangkan sarungnya 210 gram, sehingga jika disarungkan beratnya mencapai 440 gram. Shock Fixation Bowie. Belati satu ini cukup terkenal sebab meskipun merupakan belati tempur, masyarakat biasa juga bisa memilikinya. Bowie diproduksi oleh salah satu perusahaan belati terkemuka di Amerika Serikat. Selain dapat dimiliki masyarakat umum, terdapat beberapa fitur penting seperti crossguard untuk memastikan keamanan dan efektivitas pengguna. Bowie juga memiliki sarung hitam yang sangat khas yang terbuat dari bahan nilon. Terdapat lubang agar belati dapat dikaitkan pada ikat pinggang. Tidak hanya itu, belati Bowie dibuat dengan proporsional agar gesit dalam segala kondisi. Sedangkan untuk gagang, Bowie dibuat bertekstur dari materi polimer keraton agar pas di genggaman. Secara keseluruhan, panjang belati ini 12,25 inci dengan mata belati sepanjang 7 inci. Pemirsa, itulah deretan belati militer paling mematikan di dunia. Semoga informasi berikut bermanfaat untuk Anda.
Dari sekian banyak keindahan dan kekayaan alam di Indonesia, kira-kira seberapa banyak yang tahu keberadaan hutan khusus perempuan yang ada di tanah Papua? Hutan ini terletak di Kampung Enggros, tidak jauh dari pusat kota Jayapura atau tepatnya ada di Teluk Youtefa. Hutan ini memiliki privasi khusus lantaran aktivitas apapun di hutan ini hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan atau mama-mama setempat. Hutan dengan luas sekitar 8 hektar ini dipenuhi tumbuhan mangrove dan dijaga apik oleh masyarakat setempat. Salah satu aktivitas yang menarik dalam hutan ini adalah mencari bia atau kerang untuk konsumsi keluarga atau bahkan diperjualbelikan. Bia atau kerang ini menjadi makanan favorit warga Papua. Pencarian kerang pun hanya boleh dilakukan oleh wanita dan tidak diperkenankan mengenakan busana saat masuk air untuk menjaga kelestarian alam. Kaum laki-laki diperbolehkan masuk hutan perempuan untuk mengambil kayu demi keperluan rumah tangga ketika tidak ada kaum perempuan di dalamnya. Namun ketika ada perempuan adalah tabu yang bagi laki-laki untuk memasuki hutan ini. Ketika perempuan mengetahui ada pria masuk ke hutan, mereka akan berteriak serentak dan melaporkan kejadian tersebut ke kepala adat. Jika ada lelaki yang tertangkap masuk hutan perempuan, ia akan dikenakan denda adat berupa perhiasan manik-manik yang termahal di kampung tersebut. Bisa dikatakan hukum adat di Kampung Enggros ini banyak memberikan perlindungan dan kebebasan pada perempuan. Sayangnya, kearifan lokal di hutan perempuan kini mulai tergerus oleh perkembangan zaman. Makin sedikit perempuan muda Enggros yang peduli untuk melestarikan tradisi hutan perempuan, sehingga tumpuan harapan pelestarian kini berada di pundak mama-mama Enggros yang telah lanjut usia. Selain memilih untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi keluar daerah, perempuan muda Enggros banyak yang memilih keahlian lain seperti menganyam ataupun berdagang. Selain penerus, tantangan lain yang dihadapi hutan ini adalah makin menyusutnya luasan hutan akibat pembangunan dan pencemaran lingkungan karena sampah perkotaan yang bermuara di Teluk Youtefa. Tidak jauh dari hutan perempuan, kawasan mangrove di sekitarnya pun telah ditimbun untuk dijadikan venue dayung untuk ajang Pekan Olahraga Nasional yang akan digelar Oktober mendatang. Disadari atau tidak, lautan adalah tempat yang paling banyak menyimpan teka-teki ataupun misteri. Permukaannya yang sangat luas dan kedalamannya yang tidak dapat diraih membuat penjelajahan manusia pun terbatas. Bahkan belakangan muncul banyak fenomena di lautan yang sulit untuk dijelaskan, dan berikut beberapa fenomena, misteri serta mitos yang tumbuh dan tersimpan di bawah kedalaman laut. Ketika berbicara misteri yang tersimpan di lautan, tentu yang terbersit dalam pikiran kita adalah teka-teki mengenai keberadaan kota yang hilang atau Atlantis. Konon banyak kalangan yang mempercayai Atlantis merupakan sebuah kota dengan peradaban maju pada suatu waktu disapu air bah dan hilang entah kemana. Kota ini telah lama dikenal sebagai salah satu misteri tertua dan terbesar di dunia. Ada yang menyebut kota hilang ini berada di Samudra Atlantik, dan ada pula yang berpendapat di Mediterania di lepas pantai Spanyol. Namun hingga kini belum ada teknologi atau penelitian yang bisa memastikan di mana Atlantik berada. Atlantis sendiri sering dikatakan sebagai kerajaan bawah laut yang memiliki ukuran gabungan dari Libya dan Asia. Lokasi ini dikatakan sebagai tempat tinggal para manusia setengah dewa. Beberapa cerita juga menyebutkan Atlantis memiliki perangkat yang memungkinkan mereka menyalurkan energi dari ruang dan waktu. Berbeda dengan Atlantis yang dipercaya banyak orang sebagai kota mitos, kota Heraklion justru sudah ditemui lokasi keberadaannya. Sebelumnya, kota ini juga dianggap sebagai mitos atau hanya legenda belaka hingga akhirnya pada tahun 2001 lalu para arkeolog menemukan bukti-bukti keberadaan kota ini. Pencarian berawal ketika seorang peneliti asal Perancis sedang mencari kapal perang yang beroperasi pada pertempuran di Sungai Nil abad ke-18 silam. Secara tidak sengaja, ia justru menemui reruntuhan dan peninggalan kota kuno Heraklion di garis pantai Mesir. Diyakini kota ini sebagai pusat perdagangan di kawasan Mediterania. Belum jelas apa yang menyebabkan kota ini tenggelam, tetapi para peneliti berspekulasi karena adanya ketidakstabilan dari batuan di Heraklion serta naiknya permukaan laut.
Keberadaan piramida yang ada di bawah laut Jepang hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Ditemukan pada 1986 lalu, banyak penelitian berpendapat bahwa piramida Yonaguni ini dibangun ketika daerah tersebut berada di atas permukaan laut sekitar 10.000 tahun yang lalu sebelum akhirnya dihantam tsunami besar. Namun tidak semuanya berpendapat sama, ada juga yang meyakini bahwa piramida ini merupakan sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Saat melakukan penyelaman, para peneliti juga sempat menemukan karakter dan monumen yang menggambarkan binatang. Hal ini menunjukkan dugaan kebudayaan yang berasal dari daratan asli Asia. Pavlopetri berada sekitar 5 meter di bawah permukaan laut sebelah selatan Yunani. Ada yang beranggapan tempat ini diperkirakan sebagai sebuah kota pelabuhan yang berjaya pada masanya, dan ada pula yang berpendapat bahwa kota Pavlopetri ini merupakan pusat industri tekstil karena setelah melakukan pendalaman banyak ditemukan alat tenun di sekitaran kota tersebut. Ahli geologi kelautan belum mengetahui penyebab kenapa kota yang diyakini sudah berusia 6.000 tahun ini bisa tenggelam. Mereka menyebut teori yang sangat mungkin, yaitu karena perubahan permukaan laut, penurunan tanah akibat gempa bumi, dan bisa saja karena tsunami. Penemuan kota di bawah laut berikutnya juga sempat terjadi di Napoli, Italia. Kota Baiae ini diyakini sebagai kota kuno dengan peradaban kelas bangsawan. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota tersebut. Penyebab tenggelamnya kota ini diyakini karena permukaan air yang naik secara perlahan dan terus-menerus, serta dibarengi dengan gempa yang menimbulkan reruntuhan. Cerita lain kenapa kota ini tenggelam mengatakan bahwa daerah ini menerima kutukan dari langit karena sering merusak lingkungan dan alam. Itulah beberapa mitos dan penemuan kota di bawah laut yang sempat menghebohkan dunia. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Iris atau selaput pelangi terletak di bagian tengah mata, bagian ini yang paling mudah dikenali dari mata. Karena iris merupakan struktur sirkular yang berwarna, oleh karena itu warna selaput pelangi manusia biasanya berbeda-beda. Ada yang berwarna coklat, abu-abu, biru, atau hijau. Nah, tidak hanya warna-warna itu saja, ada juga warna-warna yang jarang dimiliki. Berikut adalah daftar warna mata paling unik yang terlahir spesial di dunia loh. Pernahkah kamu melihat orang yang memiliki warna mata berbeda? Walaupun terdengar jarang, namun ada loh orang yang memiliki kondisi tersebut. Perbedaan warna pada kedua iris mata manusia ini disebut sebagai heterokromia. Kondisi ini memang sangat langka karena hanya dialami oleh 11 dari 1.000 orang saja. Heterokromia terjadi karena beberapa faktor dan sebenarnya bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Faktor pertama, heterokromia bisa terjadi akibat trauma pada mata. Biasanya mata terkena cedera yang bisa disebabkan oleh pukulan, olahraga, dan juga aktivitas lain yang mencederai mata. Faktor kedua, glaukoma, yang merupakan kelainan pada mata yang dapat menyebabkan adanya penumpukan cairan pada mata dan akhirnya menyebabkan warna iris pada mata jadi berbeda. Faktor ketiga, konsumsi obat-obatan tertentu dapat menurunkan tekanan di mata dan bisa menyebabkan perubahan warna mata. Namun pada kasus bawaan, biasanya seseorang mendapatkan heterokromia sejak lahir karena kelainan genetik. Salah satu orang yang memiliki kondisi ini ialah seorang model Amerika Serikat, Sarah Rose McDaniel. Percaya atau tidak, ada loh manusia yang memiliki mata berwarna merah atau ungu. Mungkin kalian pernah melihatnya di kartun Naruto atau bahkan di film Twilight. Namun ternyata mata berwarna merah dan ungu ada dalam daftar warna bola mata manusia loh. Namun kasus tersebut memang jarang terjadi. Kurang dari 1% populasi di dunia yang memiliki mata berwarna merah atau ungu. Seseorang dapat terlihat memiliki mata ungu ketika dirinya kekurangan pigmentasi pada bola mata dan cahaya memantulkan pembuluh darahnya. Orang dengan mata berwarna ini biasanya karena ia albino.
kurangnya pigmentasi pada kulit mereka yang menyebabkan pembuluh darah muncul dan memberikan tampilan mata berwarna merah. Mata berwarna hitam. Banyak orang mengira bahwa warna mata paling banyak adalah warna hitam. Namun sebenarnya mayoritas penduduk di dunia memiliki mata berwarna coklat. Faktanya, antara 70% sampai 80% orang memiliki bola mata coklat, menjadikan warna bola mata tersebut paling umum di dunia. Nah, jarang sekali ada orang yang memiliki warna mata hitam pekat karena hanya 1% populasi di dunia yang memilikinya. Mata berwarna hijau. Seperti zamrud yang berkilauan, mata hijau adalah warna yang paling langka di dunia. Meskipun jarang ditemukan di tempat lain, orang bermata hijau dan biru sangat umum di Irlandia dan Skotlandia, sehingga lebih dari 86% populasi dimiliki oleh negara tersebut. Walaupun beberapa orang tidak dilahirkan dengan bola mata berwarna hijau, tetapi mereka dapat tumbuh dan menghasilkan warna itu loh. Berdasarkan penelitian para ahli, semua bayi yang dilahirkan dengan mata biru atau coklat dapat berubah menjadi warna hijau di usia sekitar 6 bulan. Mata hijau ini terbentuk dari kombinasi pigmentasi coklat muda dan kekuningan dengan kombinasi hamburan Rayleigh. Mata berwarna perak atau abu-abu. Selanjutnya mata berwarna abu-abu atau perak. Orang dengan mata abu-abu memiliki iris yang tidak mengandung melamin dan juga kolagen dalam jumlah ekstra. Hal ini juga disebut sebagai stroma, akibatnya memblokir warna biru agar tidak muncul di mata mereka yang kemudian menghasilkan rona berwarna abu-abu. Orang yang memiliki warna berwarna perak atau abu-abu ini memiliki warna yang sama dengan kucing loh, hanya sekitar 3% populasi di dunia yang memilikinya. Mata berwarna amber. Mata berwarna amber adalah mata yang berwarna kuning atau keemasan. Bahkan bisa dibilang warna ini nampak seperti warna tembaga atau berkarat. Mata ini biasanya disebut sebagai mata serigala karena persentasenya sangat tinggi dimiliki oleh serigala. Warna ini banyak dimiliki oleh orang-orang di Brazil atau negara-negara di benua Amerika bagian selatan dan Asia. Walaupun begitu, hanya sedikit orang yang memiliki mata berwarna amber karena populasinya hanya sekitar 5% di dunia. Mata berwarna hazel. Jangan keliru mengira warna mata ini sebagai warna amber atau coklat. Warna hazel biasanya terdiri dari iris yang berwarna coklat muda dan hijau keemasan. Warna ini sangat umum dimiliki orang-orang di Amerika Serikat dan Eropa. Namun warna ini sangat jarang ditemui orang di daerah Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Hazel juga termasuk salah satu warna mata yang sangat jarang dimiliki di dunia. Nah, itulah tadi daftar warna mata paling unik yang terlahir spesial di dunia.